Dia meninggalkan mahkotanya dan berjalan tanpa alas kaki melintasi gurun, hutan, dan jalanan yang terbakar untuk mendorong tubuhnya hingga batas kemampuannya. Berpuasa selama berminggu-minggu, dia melatih tubuh dan pikirannya untuk menahan segalanya, karena dia ingin mendapatkan kekuatan seperti dewa untuk menyelamatkan semua orang. Kisahnya dimulai 2500 tahun yang lalu ketika sebuah suku bernama Arya pindah ke tanah-tanah di sekitar Sungai Indus di kaki pegunungan Himalaya. Mereka mengalahkan penduduk yang tinggal di sana dan mengambil kendali, dan seiring waktu, kekuasaan itu melahirkan banyak kerajaan di seluruh wilayah. Di antara kerajaan-kerajaan itu adalah Kosala, yang tumbuh kuat dan terus menekan kerajaan Sakya di dekatnya, mengirimkan pasukannya untuk menaklukkannya setiap kali ada kesempatan. Setiap kali perang pecah, orang kehilangan nyawa, dan itu meninggalkan tanah mereka dalam kehancuran, sementara yang lainnya diperbudak. Semua orang menderita karena hidup mereka yang menyedihkan, dan berharap seseorang akan menyelamatkan mereka. Sementara itu, di sebuah kuil biksu di suatu tempat di Himalaya, seorang biksu agung bernama Asita merasakan kehadiran kuat dari selatan dan meminta muridnya, Naradatta, untuk turun gunung dan menuju ke sana untuk mencari seorang pria hebat yang akan menjadi Raja Cakravartin. Beberapa tahun kemudian, Raja Sudodana dari Kerajaan Sakya pergi ke hutan untuk salah satu perjalanan berburu rutinnya dan menyaksikan keajaiban aneh di mana semua binatang di hutan berkumpul di sekelilingnya dengan damai dan hening. Tiba-tiba, seorang utusan tiba dan memberitahunya bahwa sang ratu memanggilnya, dan mereka bergegas kembali ke istana, di mana istrinya, Ratu Maya, memberitahunya bahwa dia memiliki penglihatan tentang seekor gajah besar dengan 6 gading memasuki tubuhnya. Mendengar ini, Sudodana senang, dan dia menceritakan kepadanya tentang keajaiban yang disaksikannya, dan berkata bahwa dia merasa setiap makhluk hidup di seluruh negeri telah memberikan berkatnya kepada mereka, dan kemudian menunjuk ke sungai sambil berkata, meskipun mereka biasanya menghadapi kekeringan pada waktu ini tahun, tidak ada tanda-tanda seperti itu kali ini, dan mengatakan bahwa itu pasti karena anak yang akan segera lahir bagi mereka. Sementara itu, di luar kastil, sekelompok prajurit Sakya berjalan menyusuri jalanan tanah air mereka yang miskin, membawa beberapa tahanan bersama mereka. Pawai mereka menarik perhatian seorang anak budak laki-laki bernama Capra, yang mencoba melihat lebih dekat tetapi akhirnya menabrak preman lokal. Melihat barang-barang berharga di keranjang yang dibawanya, para preman menuntutnya untuk menyerahkannya jika ingin mereka melepaskannya. Capra cepat-cepat melarikan diri, memaksa para preman mengejarnya melalui jalanan yang ramai sampai dia menyelinap ke sebuah gang sempit. Tepat saat dia berhenti untuk mengambil napas, seorang anak laki-laki kecil bernama Tada tiba-tiba melompati dia dan merebut kain yang dibawanya. Kemudian, ketika Capra menceritakan kepada pemiliknya tentang apa yang terjadi, anak malang itu dicambuk dengan keras. Saat ibunya mendengarnya, dia bergegas masuk dan memohon kepada pemiliknya untuk menghukumnya sebagai gantinya. Pemiliknya menolak, menjelaskan bahwa wanita itu adalah barang dagangan mereka, tetapi memutuskan untuk menunjukkan sedikit belas kasihan dengan memberi anak laki-laki itu 3 hari untuk mendapatkan kain yang hilang kembali, dan memperingatkannya bahwa jika gagal, dia akan menjual ibunya. Capra tidak tahan memikirkan kehilangan ibunya, dan saat melewati pasar yang ramai, dia melihat kain yang sama dijual di sebuah toko dan mencoba mencurinya kembali dan melarikan diri. Sayangnya, dia dengan cepat tertangkap dan dipukuli cukup parah. Setelah itu, dia tersandung menuruni beberapa tangga dan bersumpah dalam hati akan melakukan apapun untuk menghentikan pedagang budak menjual ibunya. Tepat saat itu, pencuri kecil dari sebelumnya, bernama Tada, muncul di atas tembok dengan teman-temannya, menertawakannya. Capra menuntut agar dia mengembalikan kainnya, tetapi anak laki-laki itu hanya tertawa lebih keras dan menyuruh teman-temannya untuk menyerangnya. Capra menjatuhkan beberapa dari mereka, tetapi mereka segera mengalahkannya dengan jumlah mereka dan memukulinya hingga babak belur, terbaring memar dan kelelahan di tanah. Dia memohon kepada anak laki-laki itu untuk mengembalikan kainnya, mencoba menjelaskan konsekuensinya. Tak lama kemudian, Capra sadarkan diri di dalam gubuk reyap dan menemukan Tada di sana yang memanggil kakak perempuannya untuk mengobati lukanya. Dia datang dan memberi Capra obat pahit yang mereka buat dengan merebus akar apapun yang bisa mereka temukan di dekatnya. Setelah itu, Tada memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia telah menjual kain yang dicurinya. Capra segera berteriak protes, tetapi kakak perempuan Tada dengan belak-belakan mengatakan kepadanya bahwa mereka bertahan hidup dengan mencuri dari orang lain dan mengejeknya, mengatakan dia pasti melamun di gang sementara barang bawaannya diambil. Capra menjelaskan bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat ibunya lagi karena hal itu, yang membuat mereka merasa menyesal, dan Tada menawarkan untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Kemudian hari itu, para pedagang budak membawa para wanita pergi untuk menjual mereka bersama ibu Capra. Begitu mereka pergi, seekor harimau muncul dari hutan,
membunuh kedua pedagang di tempat. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke Ibu Capra, tetapi sebelum ia dapat menyerang, Capra bergegas maju dengan batu di tangan. Namun, sebelum dia dapat melemparkannya, harimau itu mundur ke semak-semak di mana roh tada meninggalkan binatang itu dan kembali ke tubuhnya. Dikelilingi oleh binatang, anak laki-laki itu berdiri sambil tersenyum dan secara kebetulan, seorang biksu yang lewat bernama Naradatta melihat ini dan bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu adalah orang yang terberkati yang Guru Asita ceritakan kepadanya. Dan sebelum mereka dapat merayakannya, pasukan Kosala tiba untuk menyerang Kapilavastu, ibu kota kerajaan Sakya, sekali lagi. Tada menjelaskan kepada Capra bahwa kerajaan Kosala ingin memperluas tanah mereka dan menyadari bahwa pasukan akan melewati desanya. Memikirkan keluarganya, dia panik dan bergegas pergi untuk mencapai desa tepat waktu. Jenderal pasukan Kosala tampaknya adalah pria yang kejam dan tanpa amal, yang menjadi senang pada pemandangan pembunuhan, tertawa seperti orang gila. Saat pasukan Kosala berjalan melintasi desa, anak laki-laki itu berlari putus asa untuk menemukan ibu dan kakak perempuannya, hanya untuk menemukan mereka tewas. Dilanda kesedihan, anak laki-laki itu bersumpah akan balas dendam, dan Capra berjanji akan berdiri di sisinya. Kemudian malam itu, ketika pasukan Kosala mendirikan kemah untuk merayakan sebelum menuju ke ibu kota, Capra dan Tada diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan, frustrasi oleh betapa sulitnya mencapai jenderal. Kemudian Tada diam-diam memberitahu Capra rencananya dan memasukkan rohnya ke dalam kuda di pasukan Kosala dan menggunakannya untuk menimbulkan keributan. Capra memanfaatkan momen itu dan melompat ke atas kuda yang dirasuki untuk mendekati jenderal sebelum membidik dengan beberapa anak panah dan melemparkannya ke arah jenderal, tetapi jenderal itu menoleh pada saat-saat terakhir dan nyaris lolos dari maut. Dalam sekejap, Capra dan kuda itu dikelilingi oleh prajurit tombak, tetapi sebelum mereka dapat menyerang, sekawanan belalang tiba-tiba menghantam kemah, membuat pasukan menjadi kacau balau. Merebut kesempatan, Tada dan Capra mengejar jenderal ke sebuah sungai, di mana jenderal itu terpeleset ke dalam air. Keberuntungannya berubah ketika buaya-buaya lapar mendekat, mengelilinginya saat dia berjuang untuk tetap mengapung. Capra bergerak cepat untuk menghabisinya dengan anak panah untuk membalas dendam keluarga Tada, tetapi kemudian dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia ingin tetap menjadi budak seumur hidupnya. Jenderal itu, panik dan putus asa, berteriak, menawarkan semua kekayaannya sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawanya. Mengabaikan protes marah Tada, Capra membunuh buaya satu persatu dan kemudian menyelam dan menarik jenderal itu ke tempat yang aman. Dia menoleh kepada Tada dengan permintaan maaf, menjelaskan bahwa pria ini bisa menjadi kunci untuk naik pangkat di Kosala. Menyebutnya sebagai kesempatan sekali seumur hidup yang diberikan oleh surga, Capra menguraikan rencananya untuk mendapatkan pengaruh di pasukan dan bersikeras itu adalah satu-satunya cara bagi budak seperti mereka untuk melarikan diri dari kehidupan keras mereka. Bertentangan dengan penilaiannya yang lebih baik, Tada dengan enggan setuju. Keesokan harinya, seorang prajurit bergegas masuk untuk memberitahu Raja Sudodana bahwa pasukan Kosala telah menyelinap pergi dari Sungai Rohini semalaman setelah kehilangan sebagian besar persediaan mereka karena kawanan belalang, dan bahwa Jenderal Budai sekarang dilaporkan hilang. Raja Sudodana tersenyum lega ketika para prajurit Sakya mulai bersorak, setelah itu Raja berjalan kepada istrinya, Maya, dan berkata bahwa dia bisa dengan aman kembali ke tanah airnya untuk melahirkan. Pada saat yang sama, Tada dan Capra tiba di kamp dasar Kosala. Capra berterima kasih kepada Tada karena setuju pada permintaannya yang egois sebelum memintanya untuk kembali dan memberitahu ibunya bahwa dia akan datang untuknya suatu hari nanti. Saat Tada pergi, Capra menggotong Jenderal Budai ke dalam kemah, di mana para prajurit Kosala bergegas mendatanginya, memanggil para medis. Dia kemudian pingsan, berpura-pura kelelahan seolah-olah dia menggendong jenderal sepanjang jalan, membiarkan adegan itu berlangsung seperti yang dia rencanakan. Ketika jenderal itu sadarkan diri, dia memanggil anak laki-laki itu dan bertanya bagaimana dia bisa membalasnya, yang dijawab Capra hanya dengan menyuruhnya beristirahat dengan baik. Jenderal kemudian menawarkan untuk mengadopsinya dan memberinya tempat dalam pelayanannya, dan Capra menerima tanpa ragu-ragu. Adegan kemudian beralih kembali ke kerajaan Sakya, di mana Ratu Maya sedang diantar ke tanah airnya. Para pengawalnya mendirikan kemah di dekat Sungai Rohini, karena mereka harus menyeberanginya untuk sampai ke sana. Setiap prajurit diperintahkan untuk melindungi ratu dengan segala cara. Saat fajar, ketika matahari terbit, binatang-binatang berkumpul di bawah pohon, dan menjadi jelas bahwa sang pangeran telah lahir.
Ratu memberitahu anaknya bahwa seluruh dunia memberikan berkatnya, tetapi segera kesehatannya mulai memburuk. Para pengawal bergegas membawanya, dan bayi yang baru lahir kembali ke kastil, di mana Raja Sudodana bergegas menemui mereka. Maya meminta Raja untuk melihat bayinya dan memintanya untuk menamai anak itu Siddhartha. Raja tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah nama yang kuat, mengungkapkan artinya sebagai orang yang telah mencapai tujuannya. Saat kekuatannya memudar, Maya menggendong bayi itu dan membelai wajahnya sebelum meninggalkannya dalam perawatan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Biksu Agung Asita datang untuk melihat anak itu. Saat matanya melihat bayi itu, sang biksu terkesima, mencatat bahwa bayi itu menunjuk satu jari ke langit dan satu ke tanah, menunjukkan bahwa dia tidak ada bandingannya di bumi atau di surga. Dia bernubuat bahwa anak laki-laki itu akan tumbuh menjadi Raja Cakravartin, meskipun pada saat itu dia sendiri sudah tidak hidup lagi untuk menyaksikannya. 10 tahun berlalu, dan kita melihat sekelompok penari lokal mencoba menghibur Siddhartha, tetapi dia bosan dan meninggalkan kamarnya. Sementara itu, dua pelayan kerajaan, Fayasir dan Gatani, datang mencarinya karena ayahnya ingin menemuinya. Anak laki-laki itu berbicara dari belakang pohon dan bertanya lagi tentang sistem kasta. Keduanya mengulangi pelajaran, menjelaskan bahwa kasta tertinggi disebut Brahmana, yang termasuk biksu yang berdoa untuk kemakmuran. Sang pangeran, bagaimanapun, menganggap itu lucu bahwa sebuah bangsa bisa makmur hanya melalui doa-doa biksu. Mereka mencoba membujuknya bahwa baik dia maupun ayahnya, sang raja, terikat untuk mematuhi para Brahmana, dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa berikutnya adalah kesatria, yang termasuk prajurit hebat dan bangsawan seperti dia. Mereka kemudian menjelaskan bahwa di bawah bangsawan adalah rakyat jelata dan pedagang, yang dikenal sebagai Vaishya, dan yang paling bawah adalah Sudra, yang termasuk budak dan pekerja kasar. Siddhartha mempertanyakan omong kosong ini, bertanya mengapa para budak ditempatkan di paling bawah, tetapi keduanya dengan cepat mengantarnya kepada raja. Di singgasana, seorang prajurit bernama Bandaka dipuji atas pekerjaannya di Magadha, dan raja mendesaknya untuk terus bekerja untuk kemakmuran bangsa saat dia menunjuknya sebagai jenderal baru. Ketika Siddhartha tiba, ayahnya memperkenalkan pangeran kepada jenderal baru, mengatakan Bandaka adalah master pemanah. Selama 10 tahun ini, Kosala telah berkuasa tertinggi, menghancurkan tetangga yang bermusuhan dengan kemenangan yang menentukan, dan sekarang, ketika pasukan kembali dari kemenangan terbarunya, para prajurit dan warga meneriakkan nama Capra, memujanya dengan hormat. Semua orang tahu Jenderal Budai telah mengambilnya sebagai anaknya, dan kabar telah menyebar di seluruh jajaran bahwa Capra sekarang adalah ahli waris yang dipilih untuk warisan jenderal. Berkuda melalui kerumunan, Capra tersenyum pada sejauh mana dia telah berkembang. Kembali di Sakya, seorang biksu sedang mengajari anak-anak kesatria, mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus tumbuh menjadi prajurit tangguh yang mampu mengalahkan pasukan Kosala. Di antara mereka, Siddhartha bangkit dan bertanya apa yang terjadi pada orang mati setelah pemakaman mereka, tetapi guru itu kesal dan menyuruhnya duduk dan berhenti membuang-buang waktu. Teman-teman pangeran berdebat dengannya bahwa ceramah orang tua itu membosankan, dan mereka membuatnya membolos. Kelompok kecil itu menyelinap ke hutan, di mana Siddhartha mengakui bahwa dia tidak pernah melangkah keluar istana sebelumnya. Tepat saat itu, kedua teman melihat seekor kelinci dan mengejarnya, tetapi ketika salah satu dari mereka membidik dengan anak panah, Siddhartha melompat padanya, membiarkan kelinci itu melarikan diri. Kedua anak laki-laki itu berlari mengejarnya lagi sementara pangeran tetap di belakang, tampak muram karena dia tidak tahan melihat ada yang menyakiti makhluk hidup. Mengembara sendirian, dia segera tersesat dan menemukan dirinya di tanah lapang yang terang di mana seorang biksu berkulit gelap sedang memainkan alat musik dan Siddhartha duduk di depan pria itu, bertanya-tanya apakah ini semua hanya mimpi. Sementara itu, Jotaka terjebak dalam lumpur hisap dan berteriak minta tolong. Siddhartha dan anak laki-laki lainnya mencoba menariknya keluar menggunakan pohon, tetapi anak laki-laki itu hanya bisa memegang ranting yang lemah, yang patah segera setelah dia memegangnya, dan dia tenggelam lebih dalam sampai hidupnya melayang. Diliputi kesedihan, sang pangeran berlari ke ibu tirinya, dan dia memeluknya, lega bahwa dia selamat. Tetapi ketika dia berteriak bahwa Jotaka telah meninggal, dia jatuh sakit karena sedih. Dia mendesaknya untuk beristirahat, kemudian pergi kepada raja, menyalahkan dirinya sendiri atas tragedi itu, tetapi raja memberitahunya kelemahan anak laki-laki itu berasal dari ibu kandungnya, Maya, dan meyakinkannya bahwa dia telah merawatnya dengan baik.
Dia kemudian menyatakan bahwa sekarang anak laki-laki itu telah mencapai usia 10 tahun, saatnya untuk memulai pelatihan seni bela dirinya. Keesokan harinya, sementara Siddhartha dengan damai duduk dan bermain dengan kupu-kupu, sebuah anak panah tiba-tiba membunuh kupu-kupu itu, mengejutkan dan membuat marah pangeran ketika jenderal ayahnya Bandaka muncul, diikuti dengan rapat oleh raja, yang memberitahu anak laki-laki itu bahwa pria ini akan menjadi pelatih seni bela dirinya mulai hari ini. Suddhodana menginstruksikan Bandaka untuk tidak bermain mudah padanya hanya karena dia seorang pangeran, dan jenderal dengan senang hati setuju. Kemudian, ketika Bandaka membawa Siddhartha untuk berlatih dengan busur dan menunjukkan keahliannya dengan beberapa tembakan sempurna, tetapi ketika pangeran diminta untuk mencoba, dia hampir tidak bisa menembak karena dia kesulitan dengan busur. Selama sesi latihan lain, para prajurit memperhatikan bahwa Jenderal Bandaka mendorong pangeran muda hingga batasnya, meskipun usianya masih 10 tahun, berulang kali menyerangnya untuk memaksanya membela diri. Saat latihan berlanjut, Jenderal membawa Siddhartha berkuda dan mulai menembak binatang hanya untuk hiburan, yang mendorong anak laki-laki itu memintanya untuk berhenti. Bandaka merespons dengan menyuruhnya berhenti menjadi lemah, kemudian berlari mengejar seekor rusa sementara pangeran mengikuti, memohon padanya untuk membiarkannya sendiri. Ketika Bandaka mencoba untuk mengambil tembakan sempurna, Siddhartha sengaja menembakkan panahnya sendiri untuk mengganggunya, membiarkan rusa itu melarikan diri. Bandaka kemudian memberitahu anak laki-laki itu bahwa raja suatu bangsa harus kuat dan tidak membutuhkan kebaikan hati sebelum mengakhiri sesi untuk hari itu. Seperti itulah, 5 tahun berlalu, dan di kota Savatthi yang ramai dalam kerajaan Kosala, kerumunan bersorak saat Capra berdiri di arena, melawan lawan yang ganas. Setiap gerakannya tepat dan tanpa kompromi, menarik perhatian seorang wanita bangsawan yang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya saat dia mengalahkan penantang dengan mudah. Dia memenangkan satu kontes demi kontes, dan meskipun kadang-kadang tampak seperti gelombang mungkin berbalik melawannya, perhatian para wanita hanya mendorongnya sampai kemenangan sekali lagi menjadi miliknya. Kemudian hari itu, Jenderal Budai menemui Capra dan mengucapkan selamat, mengatakan kepadanya bahwa dengan satu kemenangan lagi di pertandingan final besok, piala raja akan menjadi miliknya, bersama dengan gelar pahlawan rakyat. Dia mengangguk, yakin akan kemenangan, dan bersumpah tidak akan membawa aib pada namanya. Pada saat itu, wanita bangsawan dari sebelumnya melangkah masuk dan menawarkannya bunga dengan harapan dan doanya untuk kemenangannya. Setelah dia pergi, Jenderal mengungkapkan bahwa dia adalah putri penasihat, Lady Malika. Memegang bunga itu, Capra merasa seolah-olah dia sudah bisa merasakan kemenangan. Keesokan harinya, Tuan Capra memasuki arena dengan sorakan bergemuruh dan menghadapi lawan terakhirnya, Tuan Biendica, putra tertua dari keluarga bangsawan. Pada sinyal dari pembawa acara, kedua pejuang saling menyerang dan bentrokkan pedang mereka. Capra tampaknya berada dalam posisi yang jelas tidak menguntungkan mengingat ukurannya yang kecil, karena semua serangannya dibelokkan oleh Biendica, yang akhirnya mendorongnya turun dari kudanya. Namun, Capra tidak menyerah di sini dan mencoba melompat padanya, tetapi Biendica menggerakkan kudanya dan menendangnya kembali ke tanah. Setelah itu, dia berkuda ke depan dengan pedangnya mengarah ke anak laki-laki itu, tetapi Capra menghindarinya pada saat-saat terakhir dengan melompat tinggi dan meraih pelana kudanya. Dia kemudian berada di belakang Biendica dan menariknya dari kuda dengan mencekiknya, dan kedua pejuang akhirnya jatuh ke tanah. Melihat ini, Malika berlari dengan air mata di matanya, sementara kerumunan mendesak para pejuang untuk berdiri. Capra bangkit dan mencoba mendaratkan pukulan terbang, tetapi Biendica memukulnya kembali dengan lengannya yang kuat. Dia kemudian mencoba menghancurkannya dengan melompati anak laki-laki itu, tetapi Capra nyaris menghindarinya dengan berguling ke samping. Biendica kemudian bangun dan berhasil memukul Ko Capra dengan pukulan di wajahnya, dan kemudian mengangkatnya dari kepalanya dan mulai memukulinya dengan brutal. Setelah itu, dia mengangkat tinjunya dalam perayaan, tetapi Capra kembali berdiri dan memberitahunya bahwa itu belum berakhir. Melihat ini, Biendica meraih pedangnya dan mencoba menebasnya, tetapi Capra menghindar dan meraih beberapa batu untuk mengeluarkan pedang dari tangan Biendica dengan melemparkannya. Setelah itu, dia cepat-cepat meraih pedangnya dan mengarahkannya ke wajahnya sebelum memukulnya Ko menggunakan hulu pedang untuk mematahkan beberapa giginya. Dengan itu, dia menyatakan kemenangannya dan mendapatkan gelar pahlawan rakyat bersama dengan piala raja. Kemudian hari itu, Lady Malika secara pribadi merawat luka Capra,
sementara dia memintanya untuk bersikap lembut, sementara dia mengakui betapa menyiksanya menonton seluruh pertandingan. Sementara itu, sang penasihat minum dengan Jenderal Budai dan mengungkapkan keinginannya agar Capra menikahi putrinya. Jenderal Budai dengan senang hati menerima lamaran itu, menganggapnya sebagai kehormatan besar bagi keluarga mereka. Tetapi kemudian sang penasihat mengajukan pertanyaan yang mengganggu, menanyakan apakah Capra benar-benar putra dari almarhum kakak perempuannya, yang membuat Jenderal terkejut, dan dia takut kebenaran akan terungkap. Budai teringat malam ketika seorang anak laki-laki kasta rendah menyelamatkan nyawanya dan memanggil Capra secara diam-diam larut malam, memperingatkannya bahwa jika ada yang tahu bahwa dia lahir sebagai sudra, itu akan membawa malapetaka bagi mereka berdua, mendesaknya untuk menjaga rahasia itu dengan segala cara, kemudian meninggalkannya dengan peringatan. Sementara itu, kembali di kerajaan Sakya, Siddhartha telah tumbuh menjadi pangeran muda yang tampan. Dia mengesankan Jenderal Bandaka dalam latihan, dan para prajurit Sakya menyaksikan kekaguman pada betapa cepatnya dia tumbuh. Raja Sudodana merasa bangga melihat putranya tumbuh begitu kuat, meskipun usianya 15 tahun, dan Jenderal juga menyetujui kemajuan Siddhartha. Kemudian sore itu, pangeran itu menyelinap pergi seperti biasa, dengan pengawal kerajaan mengikuti untuk membawanya kembali, tetapi Siddhartha dengan mudah meninggalkan mereka dan melarikan diri. Saat dia dengan cepat mengendarai kudanya melalui kota, dia menemukan sepasang suami istri yang berduka karena kehilangan anak mereka. Segera, lebih banyak pria keluar, mengatakan mereka adalah orang buangan karena penyakit, memohon Siddhartha untuk uang. Tanpa ragu-ragu, Siddhartha melepas pakaian sutranya dan perhiasan berharganya, melemparkannya saat para penghuni kumuh berebutan untuk mengambilnya. Tepat saat itu, beberapa preman lokal tiba untuk merebut harta karun, menendang orang buangan yang sakit ke samping, dan berargumen bahwa orang yang sekarat tidak ada gunanya untuk barang berharga seperti itu saat mereka mencuri segalanya untuk diri mereka sendiri. Setelah menjarah para orang buangan, para preman mengalihkan mata serakah mereka ke arah Siddhartha, tetapi sebelum mereka bisa menyentuh anak laki-laki itu, seorang wanita tiba di tempat kejadian dan memerintahkan mereka untuk meninggalkannya sendiri. Para preman memanggilnya saudara perempuan mereka dan mengeluh saat dia memperingatkan mereka bahwa jika ada dari mereka yang melukai anak laki-laki itu, mereka semua akan dipenggal. Meski bingung, para preman dengan enggan mematuhi perintahnya dan mundur. Setelah mereka pergi, wanita itu juga pergi ke arah lain dan menyuruhnya untuk kembali karena semua orang mencarinya. Tetapi Siddhartha mencoba menghentikannya. Dia berhenti dan mengatakan namanya adalah Migaila dan menasihati pangeran untuk tidak memberikan barang-barangnya kepada para orang buangan. Dia mengatakan bahwa ini semua adalah orang-orang setengah mati yang ditinggalkan oleh keluarga mereka dan sekarang menunggu kematian datang untuk mengambil hidup mereka. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa memahami kehidupan di luar kastil, yang membuat Siddhartha marah, dan dia bertanya apakah dia tahu dunia yang tidak dia ketahui. Keesokan harinya, Migaila membawa pangeran berkeliling kota, di mana Siddhartha menjadi sedih ketika melihat apa yang dimakan orang. Migaila mendorongnya pergi, tetapi pangeran terus berhenti ketika melihat orang dalam kondisi buruk. Migaila bertanya kepada pangeran mengapa dia begitu tertarik pada semua ini, tetapi sebelum dia bisa menjawab, pangeran menyaksikan seorang budak dipukuli dengan buruk karena mencoba mencuri buah dan melarikan diri. Pangeran menangis saat dia menyadari apa yang dialami rakyatnya. Tetapi Migaila menjelaskan bahwa setiap orang akan mati suatu hari nanti, dan mereka semua adalah manusia, tidak peduli kasta atau status mereka. Kemudian hari itu, pangeran tidak bisa berkonsentrasi pada latihan dan pergi lebih awal. Dia menyebutnya hari yang indah dan berkuda untuk menemui Migaila. Mereka mengunjungi kota dan menonton segalanya dari perahu. Migaila bertanya kepada Siddhartha apakah tidak apa-apa baginya untuk bersamanya seperti ini, karena biasanya dia tidak diizinkan berbicara dengannya. Mendengar ini, pangeran mengingatkannya tentang apa yang dia katakan tentang mereka berdua adalah manusia. Mendengar itu, Migaila mendorongnya ke dalam air, memintanya untuk berenang bersamanya sementara Jenderal Bandaka mengawasi semua ini dengan senyum jahat. Kemudian, pangeran dipanggil untuk audiensi dengan raja, dan dia dimarahi ketika raja bertanya apakah dia menghabiskan waktu dengan orang biasa yang hina. Pangeran jijik ketika mendengar Sudodana menyebut Migaila sebagai orang biasa yang hina dan berteriak protes, tetapi raja berteriak balik padanya, mengatakan dia adalah masa depan kerajaan dan harus membuat bangsa kuat. Raja pergi saat dia melarang pangeran meninggalkan kastil, sementara Jenderal Bandaka menguping dan tersenyum puas. Di sana malam itu,
sementara Migaila mengagumi keindahan sungai, Jenderal muncul dan menyuruh anak buahnya menangkapnya dan mengikatnya pada salib untuk dieksekusi. Sementara dia berteriak memanggil nama Siddhartha, dia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari para penjaga untuk mencapai ayahnya dan menghentikan eksekusi. Siddhartha berhasil membebaskan diri dan datang setelah ayahnya, menuntut untuk tahu mengapa dia menangkap Migaila. Raja mengatakan bahwa dia sedang dalam rapat, tetapi pangeran hanya berteriak padanya untuk melepaskannya segera. Raja bertanya apakah dia berbicara tentang bandit wanita itu, dan Siddhartha membuatnya jelas bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya jika dia membunuhnya. Karena Raja menolak, pangeran menghunus pedangnya di depan semua orang, menanyakan kepada Raja apakah dia menemukan jatuh cinta begitu memalukan. Raja memalingkan wajahnya saat dia mengingatkan pangeran muda akan tugas pangerannya terhadap negara, tetapi pangeran terus memintanya untuk menyelamatkan Migaila. Melihat putranya dipenuhi kebencian terhadapnya, Suddhodana setuju pada permintaannya untuk melepaskan bandit itu dengan syarat bahwa dia menikahi putri Yasodhara dari negara tetangga. Mendengar bahwa pangeran merasa jijik, tetapi saat kerumunan berteriak untuk membunuh Migaila, dia menenangkan dirinya dan menerima proposal di bawah tekanan. Namun, Jenderal Bandaka menggunakan bilah yang berpijar merah dan membakar kedua matanya, dan ketika Siddhartha berteriak dan bertanya apa yang telah dia lakukan, Bandaka mengatakan dia membutakan matanya sehingga dia tidak akan pernah bisa menatapnya lagi. Migaila memberitahu pangeran untuk berhenti mengkhawatirkan ini, dan saat dia dibawa pergi, dia berteriak pada Siddhartha, mengatakan wajahnya terbakar di matanya untuk sisa hidupnya, dan memberitahunya betapa senangnya dia bertemu dengannya dan menikmati waktu kecil mereka bersama. Dia memintanya untuk menjadi raja yang hebat dan dibawa pergi sementara pangeran menangis. Tak lama setelah itu, pangeran menikah dengan putri Yasodhara, dan semua orang tampak bahagia kecuali pangeran. Raja Suddhodana menyatakan kepada putranya bahwa pada saat dia dilahirkan, Biksu Agung Asita memberi mereka nubuat bahwa dia akan menjadi Raja Cakravartin yang agung. Sementara itu, anak laki-laki kecil Tada, yang ternyata masih anak-anak, tiba dengan Ibu Capra dan Biksu Naradatta di kerajaan Kosala. Tada berargumen bahwa Capra seharusnya berada di suatu tempat di sini, dan tepat saat mereka melihat sekeliling, kerumunan berteriak bahwa jenderal sedang tiba. Tada melompat pada seseorang dan menemukan bahwa yang dipuji sebagai jenderal adalah Capra sendiri. Ibu Capra menjadi sedih dan nostalgis, dan Tada menjadi bersemangat, meminta untuk mengunjungi istana jenderal. Ibu Capra, bagaimanapun, mengatakan bahwa melihat anaknya sudah cukup baginya. Kemudian, Capra mendesak para pemimpin Kosala dan mengatakan bahwa mereka harus menyerang kerajaan Sakya lagi dan mengklaim tanah subur mereka untuk diri mereka sendiri. Semua orang menyetujui ide itu dan mulai bersiap sementara seorang utusan menyampaikan berita perang kepada Sakya. Raja Suddhodana memberitahu Siddhartha bahwa negara mereka kecil, dan itu adalah keajaiban bahwa mereka menghindari perang selama ini. Tapi sekarang tampaknya tidak terhindarkan. Ketika Siddhartha menunjukkan beberapa perlawanan, mengatakan dia benci pertumpahan darah, ayahnya berteriak padanya, mencoba membuatnya mengerti bahwa jika mereka mundur, kerajaan mereka akan diserbu oleh Kosala. Tetapi ketika pangeran tidak mengerti semua itu, raja pergi, mengatakan dia tidak akan pernah menjadi raja dengan sikap seperti itu. Beberapa waktu kemudian, pasukan Kosala bertemu dengan pasukan Sakya di dekat desa perbatasan. Capra memimpin serangan, dan Pangeran Siddhartha muak dengan perang. Jenderal Bandaka bergabung dengannya dan mengatakan bahwa dia bisa tinggal di belakang dan menyaksikan anak buahnya jatuh dari atas sana. Tepat saat itu, salah satu anak buahnya mengantarkan sepanci racun mematikan kepadanya. Bandaka mencelupkan anak panahnya ke dalamnya dan mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang bisa hidup jika dia terkena racun itu. Pangeran Siddhartha bertanya kepada jenderal apakah dia terhibur oleh pemandangan orang sekarat, dan jenderal mengatakan ia seperti seorang maniak haus darah. Saat jenderal pergi untuk mengubah jalannya perang, dia mengejek pangeran, mengatakan seorang pengecut seperti dia tidak akan pernah mengerti. Saat pertempuran berkecamuk, Capra mengamuk, sementara Pangeran Siddhartha memasuki medan perang. Baik Jenderal Bandaka maupun Capra menewaskan sejumlah besar prajurit, sementara Pangeran Siddhartha berkeliaran sambil berteriak agar semua orang berhenti. Tepat saat itu, beberapa prajurit musuh melihatnya, dan ketika Capra mendengar bahwa pangeran dekat, dia cepat-cepat berlari ke arahnya. Sementara itu, Siddhartha dikelilingi oleh prajurit musuh saat anak buahnya sendiri mati melindunginya. Jenderal Bandaka melihat Capra menuju pangeran dan mengejarnya.
Dia menembak Capra, tetapi gagal dan mengakui kekuatan pahlawan Kosala, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengakalinya dengan taktik biasa, dan datang dengan ide jahat. Dia mengambil mayat musuh dan meletakkannya di depannya sambil berkuda melewati Capra, berpura-pura menjadi sekutu. Setelah dia berada di depannya, Bandaka memutar kudanya ke arah Capra dan menembaknya dengan panah beracun. Tetapi alih-alih jatuh, Capra menariknya keluar dan membalas, menjatuhkan Bandaka dari kudanya. Setelah itu, dia menuju langsung ke Siddhartha, sementara Bandaka bertanya-tanya mengapa racunnya tidak bekerja. Bandaka menyerang Siddhartha dengan kecepatan penuh, tetapi pada saat-saat terakhir, Siddhartha menatapnya dengan mata penuh belas kasihan, dengan aura megah di sekelilingnya. Kemudian racun Bandaka bekerja dan membuat Capra meleset dari serangannya. Saat dia jatuh dari kudanya, dia memikirkan kehadiran ilahi yang dia rasakan dan bagaimana mata Siddhartha menembus jiwanya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia akan mati sementara masih memegang penyesalannya. Melihat Capra jatuh ke tanah, gemetar karena racun, Bandaka dengan keras membanggakan bahwa dialah yang menjatuhkan jenderal musuh sebelum memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan musuh. Dengan itu, kedua pasukan mundur, meninggalkan hanya kematian dan penderitaan. Kembali di rumah Bandaka di Kosala, pendeta mengatakan racun telah menyebar melalui tubuh Capra dan dia tidak bisa diselamatkan. Tepat saat itu, Malika dan ayahnya tiba untuk menanyakan tentang Capra, dan Budai menjawab bahwa itu akan menjadi keajaiban jika dia hidup sampai besok. Mendengar itu, seekor tupai yang dirasuki Tada berlari ke kawasan kumuh, di mana dia kembali ke tubuhnya dan memberitahu ibunya bahwa Capra tidak bisa diselamatkan, yang membuatnya panik dan mencoba berlari keluar untuk menemuinya sebelum terlambat. Tetapi Naradatta masuk dan mengatakan tuannya mungkin tahu obatnya. Karena Tada bisa terbang ke Himalaya dalam satu malam menggunakan kekuatannya, dia menawarkan untuk menyampaikan pesan. Naradatta menyiapkan surat dan mengucapkan semoga berhasil kepada Tada. Dengan merasuki banyak hewan, dia berlari bermil-mil dan melesat ke langit dan akhirnya mencapai kuil biksu, di mana semua orang terkejut saat dia terbang masuk dan mendarat di depan Master Asita dengan surat itu. Biksu tua itu tertegun ketika membacanya dan berjalan ke tepi bukit di luar dan mengirim pesan spiritual langsung kepada Naradatta menggunakan kekuatannya. Dia memarahinya karena menyia-nyiakan nyawa begitu banyak hewan hanya untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki. Tetapi Naradatta berdiri tegak, mengatakan dia harus menyelamatkan Capra tidak peduli apapun. Mendengar ini, Master Asita memperingatkannya bahwa dia akan menjadi binatang buas untuk sisa hidupnya sebagai hukuman dan memberitahunya tentang obatnya. Naradatta cepat-cepat berteriak resep penawarnya kepada ibu Capra sebelum kehilangan akalnya dan lari ke hutan seperti anjing. Dia meneteskan air mata melihat ini, tetapi lega mengetahui bahwa Capra akan selamat. Kemudian di tempat Budai, ibu Capra memohon kepada Budai untuk memberikan penawarnya kepada Capra. Dia setuju dan tepat setelah mereka memberikannya kepadanya, dokter takjub melihat Capra membuka matanya. Pada saat yang sama, istri Siddhartha bertanya kepadanya apakah dia tidak tidur karena ada sesuatu yang mengganggunya. Jadi dia memberitahunya bahwa dia merasa mengerikan melihat orang sakit dan mati setiap hari, sementara dia tidak melakukan apa-apa tentang itu. Dia bertanya-tanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu dan apakah dia harus mengabaikan semuanya. Dia berdiri dan mengatakan dia bahkan tidak menyadari betapa penuh penderitaannya hidup karena masa kecilnya yang mewah sebagai pangeran, sementara bahkan para sudra tahu lebih banyak tentang dunia daripada dia. Dia mengatakan dia bertekad untuk menemukan kebenaran dunia dan kemudian menyuruhnya untuk tidak khawatir dan pergi tidur. Kembali di mansion Budai, Ibu Capra dikurung di ruang bawah tanah sementara Budai memberitahunya bahwa Lady Malika datang untuk menemuinya. Kemudian ketika dia sendirian dengan Capra, dia mengingatkan anak laki-laki itu untuk tetap pada cerita bahwa dia adalah putra Tuan Budai dan menghapus semua ingatan tentang kehidupan petaninya. Mendengar ini, Capra menjadi curiga, bertanya-tanya mengapa dia membicarakan ini sekarang, tetapi ketika dia menguping Budai memberitahu pelayannya untuk tidak menyebutkan wanita yang membawa penawarnya. Dia menyadari ada yang tidak beres. Di ruang bawah tanah, dua orang pria bersiap untuk mengeksekusi Ibu Capra, tetapi Capra melompat ke bawah dan menjatuhkan yang gemuk sebelum menyuruh yang kurus untuk melepaskan tangannya dari ibunya. Mendengar itu, para pria tertegun bahwa Tuan Capra memanggil seorang petani sebagai ibunya, tetapi sebelum mereka dapat memberitahu orang lain, Capra cepat-cepat menghunus pedangnya dan membungkam mereka. Setelah itu, ibunya memeluknya dan mengatakan dia telah tumbuh dewasa, tetapi selama reuni hangat mereka,
Capra memperhatikan pria gemuk itu mencoba melarikan diri dan gagal menghentikannya. Dia mencoba mengejarnya, tetapi lukanya terbuka, dan ibunya harus menggendongnya menaiki tangga. Pada saat mereka mencapai puncak, anak buah Budai mengelilingi mereka dan menuduh Capra menyembunyikan bahwa dia adalah seorang sudra, sementara Budai memanggilnya bodoh dengan kekecewaan. Keesokan harinya di pengadilan, hakim bertanya kepada Budai apakah dia benar-benar tidak tahu Capra adalah sudra ketika dia mengadopsinya, dan jenderal itu berbohong tanpa ragu-ragu, menyebabkan keributan. Setelah itu, para penjaga menyeret ibu Capra ke depan dan melemparkannya ke lantai di depan hakim, yang bertanya apakah dia benar-benar ibunya. Sementara Capra mencoba menerobos para penjaga dengan amarah, dia menyangkal klaim itu dan mengatakan dia pernah menemukan anak laki-laki itu di medan perang, jadi dia bukan putra sudra seperti dia. Hakim bertanya apakah dia berbohong, tetapi ibu Capra mengulangi bahwa dia bukan anaknya, yang menghancurkan hati anak laki-laki itu. Pada saat itu, Capra memberitahunya bahwa dia tidak perlu berbohong lagi dan mengatakan dia senang dia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan terbongkar. Kemudian, hakim bertanya apakah dia baru saja mengakui sebagai sudra, dan dia dengan bangga mengonfirmasinya sebelum merangkul ibunya dengan erat. Hakim terkejut bahwa anak laki-laki itu membuang status bangsawannya dengan begitu saja dan mengatakan dia harus malu dengan darahnya, tetapi Capra mengatakan dia hanya menjadi bangsawan untuk berhenti diperlakukan seperti sampah di jalanan. Dengan itu, hakim mengumumkan bahwa Jenderal Budai akan ditempatkan dalam tahanan rumah sementara Capra diasingkan dari Kosala, jadi ibunya tersenyum lembut dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada ibunya sebagai contoh, yang menyebabkan Capra meledak dengan amarah. Dia berteriak bahwa itu tidak adil dan bersikeras bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, bahkan jatuh berlutut dan memohon kepada mereka untuk mengasingkannya bersamanya sebagai gantinya. Ibunya memeluknya dan mengatakan tidak apa-apa, tetapi dia menangis bahwa hidup seperti petani tidak ada artinya tanpa dia dan memohon kepada hakim untuk mengeksekusinya juga. Keesokan harinya, kerumunan besar berkumpul untuk menyaksikan Capra dan ibunya berjalan melintasi kota. Tada memperhatikan apa yang terjadi dan mulai mengikuti mereka menaiki gunung. Di puncak, Kapten dengan keras menyatakan bahwa para sudra kotor pantas dihukum karena membuang-buang oksigen dengan setiap napas dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan mereka dari tebing. Tetapi Tada tiba-tiba berteriak dan mengalihkan perhatian mereka, berteriak kepada ibu dan anak itu untuk melarikan diri. Namun, satu prajurit segera melemparkan tombak dan menikam mereka berdua. Setelah saling memberikan senyuman terakhir, mereka jatuh sampai mati. Jauh di lembah, bahkan setelah kehilangan akal sehatnya, Naradatta meratapi kematian ibu dan anak yang dia ubah menjadi binatang tak berperasaan sementara Tada melarikan diri dengan air mata. Sementara itu, kembali di kerajaan Sakya, istri Siddhartha melahirkan bayi mereka dan semua orang senang melihat pangeran baru datang ke dunia. Pada saat yang sama, Siddhartha berjalan keluar dari istana sekarang tampak seperti ayah yang terlalu lelah, berpikir bahwa meskipun dia terus belajar setiap hari, dia tidak merasa mendekati kebenaran yang dia cari. Dia merasa bingung, menyadari semua orang ditakdirkan untuk menderita tidak peduli apa dan berjuang untuk menemukan cara untuk membantu orang lain, jadi sekarang dia mencari cara untuk menerima kebenaran itu tanpa hancur. Kemudian, saat dia bermeditasi di bawah naungan pohon besar, dia akhirnya memutuskan untuk melepaskan segalanya untuk menemukan jawabannya. Suatu malam, Siddhartha menyaksikan ayahnya tidur dengan damai dan meminta maaf karena telah mengkhianati kepercayaannya dengan pergi. Dengan itu, dia berkuda ke hutan, tetapi setelah beberapa waktu, salah satu pelayannya mengejarnya dan memintanya untuk kembali. Siddhartha menyuruh orang itu untuk tenang dan membawa kuda kembali ke rumah. Selanjutnya, orang itu menyaksikan dengan tidak percaya ketika pangeran melepas pakaian mewah dan perhiasannya dan menyuruhnya untuk membawa semuanya kepada ratu. Orang itu gugup bertanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan sekarang, dan Siddhartha membuatnya benar-benar tertegun dengan meraih pisau dan mencukur semua rambutnya sampai dia terlihat seperti telur rebus. Dia menyerahkannya kepada orang itu dan mengatakan untuk memberikannya kepada istrinya, bersama dengan pesan bahwa dia akan kembali setelah dia menemukan kebenaran yang dia cari. Kembali di mansion, ratu memegang barang-barangnya dengan air mata di matanya. Sementara putri menangis sambil memegang rambutnya. Tepat saat itu, seorang utusan tiba dan mengumumkan bahwa kerajaan Kosala sedang menyerang sekarang. Pada saat itu, raja memanggil Bandaka dan menyuruhnya untuk mengambil komando,
Tetapi Bandaka berbalik melawannya dan mengatakan dia hanya akan melakukan itu dengan syarat dia menunjuknya sebagai raja berikutnya. Raja kemudian mencoba menasihatinya, tetapi Bandaka mengarahkan pedangnya padanya dan membuatnya jelas bahwa dia akan mengambil nyawanya jika dia tidak menerima dan memaksanya untuk menjadikannya Raja Sakya berikutnya. Di medan perang, pasukan besar Kosala maju ke depan sementara Bandaka memimpin pasukan Sakya sebagai raja baru. Di bawah perintah raja baru, para pemanah menghujani musuh dengan anak panah dan menebas para prajurit infanteri sementara Bandaka masuk dan menjatuhkan orang di kiri dan kanan. Kemudian, para prajurit Kosala menyerbu dengan gajah-gajah mereka dan memaksanya mundur, tetapi Bandaka menembus anak panah mereka dan bahkan memantulkannya kembali sebelum melompati gajah-gajah di atas kudanya dan dengan cepat mengakhirinya. Dia memamerkan diri pada musuh-musuhnya dan mengejek mereka karena lemah sebelum menebas prajurit lain dan tertawa sambil berteriak bahwa mulai sekarang mereka lebih baik mengingat nama raja baru mereka. Tepat saat itu, sebuah tombak terbang lurus ke mulutnya dan menembusnya sampai mati, menandai berakhirnya perang. Beberapa waktu kemudian, Siddhartha berjalan melalui gunung mayat sementara merasa sangat sedih tentang nasib tragis semua orang dan dengan lembut menutup mata Bandaka. Setelah itu, dia bertepuk tangan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan berdoa dengan sepenuh hati untuk jiwa-jiwa malang yang hilang, kemudian berjalan menjauh dari kerajaan yang pernah dia sebut rumah. Sementara itu, Naradatta terus hidup di hutan seperti binatang dan Migaila dan Tada masing-masing mengikuti jalan mereka sendiri. Siddhartha memulai perjalanannya untuk menemukan satu jalan yang benar sementara ibunya mengawasinya dari surga. Bertahun-tahun kemudian, pada malam yang gelap, sekelompok bandit menyergap seorang pedagang gemuk dan perkemahannya. Para pria yang ketakutan melarikan diri sementara pemimpin geng, yang ternyata adalah Tada yang sudah dewasa, menertawakan para pengecut. Kemudian, anak buah Tada memanggilnya setelah menemukan barang-barang berharga pedagang itu. Migaila juga merupakan bagian dari gengnya, dan dia menyarankan agar mereka membawa barang curian ke desa terdekat tempat mereka tinggal, karena Kosala akan menyerang kerajaan Sakya lagi. Mengingat apa yang Kosala lakukan pada sahabatnya, Tada bersumpah dia akan membuat mereka membayar kejahatan mereka. Tepat saat itu, dia melihat seseorang duduk di atas batu dan mengetahui bahwa itu hanya seorang biksu. Tada bertanya kepadanya apakah dia tahu pangeran kerajaan Sakya bernama Siddhartha yang meninggalkan segalanya dan menjadi biksu. Tada mengatakan bahwa Siddhartha adalah orang bodoh karena berjalan menjauh dari kehidupan mewah, tetapi ini membuat biksu itu kesal dan menjelaskan bahwa para biksu pertapa tidak melukai diri sendiri tanpa alasan. Mereka melakukannya untuk mendapatkan pahala untuk kehidupan berikutnya. Mendengar ini, Tada hanya menertawakannya, dan Migaila bercanda bahwa dia akan menjadi biksu pertapa yang sempurna karena seluruh hidupnya tidak lebih dari penderitaan. Setelah itu, dia menantang biksu itu dan mengatakan bahwa jika dia benar-benar percaya tujuannya dalam hidup adalah menderita, maka dia harus membakar matanya seperti dia untuk membuktikannya. Mendengar itu, biksu itu meraih obor dan jatuh berlutut, dan tanpa ragu-ragu, mendorong obor yang menyala langsung ke soket matanya. Keesokan harinya, seorang pemburu memperhatikan bahwa Siddhartha memiliki rambut terlalu panjang untuk seorang biksu dan menawarkannya pisau cukur dan bahkan mengundangnya pulang untuk merapikan diri. Kembali di rumahnya, dia menyerahkan jubah baru kepada Siddhartha, mengatakan itu yang bisa dia tawarkan. Tepat saat itu, seorang biksu lain dengan mata terbakar tiba, meminta air. Siddhartha memperkenalkan dirinya, sementara biksu itu bertanya-tanya apakah dia adalah Pangeran Sakya yang dia dengar dan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Depa. Setelah itu, pemburu kembali, mengatakan anak tertuanya, Asaji, ingin menjadi biksu juga dan meminta mereka untuk membawanya sebagai murid. Siddhartha mengatakan dia tidak menerima murid saat ini, dan Depa menunjukkan bahwa keluarganya mungkin hanya ingin lebih sedikit mulut untuk diberi makan. Saat mereka pergi, Depa memperhatikan Siddhartha menatapnya dan menjelaskan bahwa dia membakar matanya untuk membuktikan betapa seriusnya dia pada beberapa orang yang meragukan. Dia juga menyebutkan bahwa tuannya Naradatta menyerahkan segalanya dan menjadi binatang untuk hidup murni tanpa keinginan. Depa mengatakan dia percaya pada pertapaan, yang berarti bahwa semakin dia menderita sekarang, semakin baik kehidupan berikutnya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menuju ke hutan pertapaan, dan dalam perjalanan, mereka memperhatikan Asaji mengikuti mereka melalui hujan yang mengguyur, dan pada satu titik, ketika dia melukai dirinya sendiri dengan tanaman beracun dan hampir tenggelam, Siddhartha berbalik dan menariknya keluar.
Saat mereka berjalan melalui sungai, Depa memberitahu Siddhartha untuk meninggalkan anak-anak karena dia tidak akan berhasil, tetapi Siddhartha terus menggendongnya sepanjang jalan ke gurun. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa prajurit Kosala yang sedang berburu dengan pangeran muda mereka. Setelah menghabisi seekor rusa, mereka mendekati para biksu, dan pangeran muda merasakan sesuatu yang istimewa dari pandangan Siddhartha, tetapi kemudian dia berbalik, berpikir mereka hanya biksu biasa. Setelah mereka pergi, Depa menjelaskan bahwa anak nakal itu sebenarnya adalah pangeran Kosala, bernama Virudaka yang lahir dari Raja Kosala dan seorang wanita budak dari Sakya, karena Raja Sakya menipunya dengan menyajikan budak sebagai bangsawan. Setelah itu, para biksu melakukan perjalanan selama berhari-hari melalui terik panas dan hutan pegunungan yang lebat, sampai suatu malam, ketika Tada dan anak buahnya melihat mereka dari kejauhan dan mampir untuk menanyakan Depa bagaimana keadaannya. Depa menatap balik dalam diam, tetapi Siddhartha memberitahu Tada bahwa anak laki-laki yang bersama mereka dalam kondisi buruk dan membutuhkan perawatan sekarang. Setelah memasuki ini, Tada membawa mereka ke perkemahannya, di mana dia menyeduh obat herbal untuk Asaji. Tada menjelaskan bahwa itu dibuat dengan beberapa herbal yang dia miliki, dan bahwa jika dia masih memiliki kekuatannya, dia akan mengumpulkan lebih banyak dengan merasuki burung. Siddhartha terkejut mengetahui bahwa dia bisa merasuki binatang, dan Depa teringat tuannya Naradatta pernah menyebutkan seorang anak laki-laki spesial dengan nama yang sama yang bisa merasuki binatang, tetapi tidak pernah menua. Tada menjelaskan bahwa setelah dia kehilangan kekuatannya, dia tiba-tiba tumbuh dewasa dan menjadi seperti ini. Melihat kondisi Asaji yang buruk, Siddhartha meminta Tada untuk membawa pisau panas karena dia ingin memotong kaki yang bengkak dan menyedot racunnya. Setelah merawat anak laki-laki itu, Tada membawa pisau untuk menutup luka dengan membakarnya, dan Asaji mengalami kejang karena rasa sakit. Tepat saat itu, jantungnya berhenti, dan rohnya melayang ke alam aneh di mana ibu Siddhartha muncul dan memberitahunya bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati lagi. Dan dia harus mengikuti Siddhartha dalam perjalanannya sampai hari terakhirnya tiba. Kembali di tenda, Siddhartha melakukan kompresi dada sampai jantungnya berdetak lagi. Tepat saat itu, Migaila memasuki tenda dengan beberapa kayu bakar untuk menanyakan Tada siapa tamu mereka. Melihatnya, Siddhartha memanggil namanya, dan dia menjatuhkan kayu saat dia mengenali suaranya. Saat mereka berdua berdiri di sana gemetar, suaranya bergetar sementara dia bertanya mengapa dia ada di sana, dan Siddhartha meminta maaf karena dia tidak bisa menjadi raja hebat yang dia harapkan, dan dalam frustrasi, dia berlari keluar dari tenda. Sementara itu, baik Tada maupun Depa terkejut mengetahui bahwa Siddhartha adalah pangeran yang hilang. Kemudian Tada memberitahunya bahwa dia telah mencarinya karena prajurit Kosala membunuh ibu dan kakak perempuannya, itulah sebabnya dia sangat membenci mereka. Tetapi karena dia tidak memiliki status, dia membutuhkan bantuan raja untuk memulai perang. Setelah melampiaskan semua amarahnya, Tada meminta Siddhartha untuk menjadi raja dan membalas dendam untuknya. Tetapi Siddhartha memberitahu Tada untuk menunggu 10 tahun sementara dia mencari makna sebagai biksu, dan berjanji untuk kembali ke kerajaannya jika dia gagal menemukan jawaban yang dia cari. Keesokan paginya, Asaji tiba-tiba bangun dari mimpi buruk dan mengatakan tornado datang. Saat anak laki-laki kecil itu berlari ke desa untuk memperingatkan semua orang, Tada dan yang lain meragukan klaimnya. Tetapi Asaji terus berlari kencang melalui permukiman, berteriak agar semua orang mengungsi segera. Tiba-tiba, tornado muncul entah dari mana dan bergerak menuju rumah-rumah, menghancurkan segala sesuatu di jalannya tanpa ampun. Asaji menyelamatkan seorang anak laki-laki dan berlindung saat tornado lewat. Ketika sudah berakhir, Siddhartha dan yang lain terkejut bahwa tornado benar-benar muncul. Beberapa waktu kemudian, tidak jauh di kerajaan Magadha, Raja menyambut Asaji di pengadilannya. Asaji bertanya kepada Raja apa yang ingin dia ketahui, dan ketika Raja bertanya apa yang masa depannya pegang, anak laki-laki itu mengatakan kematian. Semua orang meledak dan berteriak pada anak laki-laki itu, tetapi Raja membungkam mereka dan bertanya siapa yang akan membunuhnya. Asaji dengan polos menyatakan bahwa putranya akan menyerangnya dalam 30 tahun dan menghadapi hukuman ilahi untuk itu segera setelahnya juga. Mendengar itu, Raja dengan sombong memberitahu Asaji dia juga mendapat nubuat bahwa dia akan mati ketika dia menghitung sampai 3, tetapi anak laki-laki itu terus tersenyum dan menari-nari dengan konyol. Saat Raja menghitung sampai 3, Asaji memanggil seorang penjaga, dan ketika hitungan mencapai 3, ular jatuh dari atas. Namun, semua orang terkejut ketika tombak penjaga menembus ular dan anak laki-laki itu tidak terluka.
Terkesan, Raja menyadari Asaji benar-benar bisa melihat masa depan, dan anak laki-laki itu mengatakan belum waktunya baginya untuk mati. Setelah itu, dia tersenyum dan mengungkapkan bahwa dia akan mati dalam 4 tahun, 4 bulan, dan 4 hari. Raja memintanya untuk tinggal sebagai penasihatnya, tetapi anak laki-laki itu menolak, mengatakan tujuannya adalah untuk mengikuti Siddhartha sampai hari dia mati. Raja terkejut mendengar itu, dan bertanya di mana Siddhartha, dan Asaji memberitahunya bahwa dia saat ini berada di pegunungan Pandava dalam perjalanan ke hutan pertapaan. Malam itu, Raja membawa pasukan bersamanya dan mendaki gunung, di mana dia menemukan Depa bermeditasi sambil menggantung terbalik. Raja bertanya kepadanya apakah dia Siddhartha, tetapi Depa menunjuknya ke Siddhartha, yang dengan tenang bermeditasi di samping. Setelah menyapa Siddhartha, Raja berlutut dan memintanya untuk datang ke kerajaannya sebagai penasihatnya, dan bahkan menawarkan setengah kerajaannya sebagai imbalan. Tetapi Siddhartha memberitahunya bahwa dia akan menderita jika keserakahan menguasainya, dan dia menginginkan lebih dari yang dia butuhkan, dan itulah sebabnya dia menjadi biksu. Mempertimbangkan itu, Raja menjadi sedih saat dia berbagi bahwa kematian tidak dapat dihindari, tetapi dia diberitahu bahwa putranya sendiri akan mengambil nyawanya dalam 30 tahun. Karena takut akan kematian, dia percaya Siddhartha dapat menyelamatkannya dari takdir itu, tetapi Siddhartha menggelengkan kepala, dan membuatnya jelas bahwa dia tidak dapat menyembuhkan ketakutannya akan kematian pada saat ini. Namun, dia berharap untuk menemukan pelarian dari ketakutan itu selama perjalanannya ke hutan pertapaan. Jawabannya memuaskan Raja, dan pria itu mengucapkan semoga berhasil. Setelah itu, Asaji dan kedua biksu melakukan perjalanan selama berhari-hari melalui alam liar yang keras, membantu orang lain dan bermeditasi setiap hari sampai mereka tiba di hutan para biksu pertapa. Begitu Depa memasuki hutan, dia menjadi sangat bersemangat, dan ketika Asaji berjalan ke kolam yang indah, dia sangat ketakutan ketika seorang pria keluar menatapnya. Kemudian, Depa menjelaskan bahwa menahan napas di bawah air, menggantung dari pohon dan mengubur diri hidup-hidup, serta kurungan soliter dalam peti mati, adalah puncak dari pelatihan pertapaan. Setelah itu, Siddhartha memulai pelatihannya dengan bermeditasi di atas duri, di malam hari di antara serigala, dan bahkan dalam badai petir, berharap penderitaan ini akan menuntun pada pencerahan. Beberapa bulan berlalu, dan suatu hari dia bertanya kepada Asaji mengapa dia menandai pohon, dan anak laki-laki itu menjelaskan dengan senyum bahwa dia menandai setiap hari dalam setahun pada pohon, dan pada pohon kelima, dia akan mati. Siddhartha menyebut itu gila dan bertanya kepadanya apakah dia tidak takut mati, yang dijawab anak laki-laki itu bahwa dia takut, tetapi dia tidak memiliki kendali atasnya. Mengetahui itu, Siddhartha terkesan dan bertanya kepadanya bagaimana dia hidup setiap hari tanpa rasa takut, dan anak laki-laki itu mengatakan tujuannya dalam hidup membuatnya terus berjalan, seperti tujuan Siddhartha adalah untuk terlahir kembali sebagai sesuatu yang lebih besar dari manusia dan menyelamatkan semua orang. Tetapi ketika dia bertanya bagaimana dia bisa menyelamatkan semua orang, Asaji diam-diam tersenyum. Seiring berlalunya tahun, Siddhartha melanjutkan pelatihan pertapaannya sampai suatu hari dia berteriak saat dikubur di bawah pasir panas dan Depa memberinya kuliah bahwa rasa sakit akan menuntunnya kepada keselamatan. Dan ketika Siddhartha bertanya kepada biksu gila itu apakah dia menyuruhnya untuk mati, Depa mengkonfirmasinya dengan mengatakan tujuan mereka adalah untuk bebas dari tubuh manusia mereka yang korup. Siddhartha terkejut mendengar itu dan memberitahu biksu itu bahwa dia tidak ingin mati. Tetapi biksu gila itu marah dan memerintahkannya untuk berlatih sampai dia jatuh mati. Kemudian, Siddhartha bertanya-tanya apakah menyiksa dirinya sendiri benar-benar cara untuk menyelamatkan umat manusia, sementara tubuhnya merana. Suatu hari, Tada muncul dan menemukan Siddhartha hampir mati masih terkubur di bawah pasir. Dia menggali dia keluar dan membawanya ke sungai terdekat dan menyiramnya dengan air. Ketika Siddhartha bangun, Tada memberitahunya bahwa dia tidak bisa melihatnya mati karena beberapa pelatihan bodoh. Setelah itu, dia mendudukkannya di bawah naungan pohon dan memberinya buah, tetapi Siddhartha menolaknya karena dia sedang berpuasa. Tada menyuruhnya untuk memakannya saja, tetapi kemudian Depa dan biksu pertapa lainnya muncul dan menyuruhnya untuk berhenti mengganggu pelatihannya dan pergi. Tepat saat itu, Tada memperhatikan beberapa asap datang dari gubuknya dan berlari ke sana khawatir tentang Migaila dan menemukan sekelompok biksu kurus dengan obor memanggilnya pengkhianat dan membakar gubuk itu. Tada menamparkan mereka dan bergegas masuk dan cepat-cepat meraih Migaila dan menggotongnya keluar dari sana tepat sebelum gubuk hancur. Kemudian malam itu,
Siddhartha mengunjunginya untuk menanyakan apakah dia dan Miguela baik-baik saja, dan Tada memberitahunya bahwa dia begitu sakit sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak atau berbicara dengannya, meskipun mereka datang sejauh ini untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Siddhartha merasa mengerikan, dan dia masuk meskipun Miguela memohon padanya untuk menjauh. Setelah melihat kondisinya yang mengerikan, dia jatuh berlutut dan berdoa untuknya. Keesokan harinya, Depa memberitahunya untuk berkonsentrasi selama pelatihannya karena dia memperhatikan bahwa Siddhartha tidak bisa berhenti memikirkannya. Siddhartha memberitahunya bahwa dia tidak tahan melihatnya menderita, dan Depa mengatakan itu memalukan bagi seorang penganut pertapaan untuk takut pada rasa sakitnya, tetapi Siddhartha berargumen tidak ada biksu di hutan yang melalui rasa sakit yang dia derita. Sementara itu, Tada membawa Miguela beberapa makanan, tetapi dia menolaknya. Dia menyuruhnya untuk meninggalkannya karena tidak ada harapan baginya, dan dia akan bebas setelah dia meninggal. Mendengar itu, Tada memeluknya dan berjanji akan menemukan cara untuk menyelamatkannya, sementara Siddhartha diam-diam mengawasi mereka dari luar. Keesokan harinya, Asaji membuka peti mati Siddhartha, dan dia bertanya kepada anak laki-laki itu apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Miguela, tetapi Asaji memberitahunya bahwa dia dapat menyelamatkannya dengan cara yang sama seperti ketika dia sakit, dengan menyedot racunnya. Begitu Siddhartha mendengar itu, dia bergegas pada malam itu dan mulai menyedot racun, yang membuat Tada khawatir dia akan tertular penyakit itu sendiri, tetapi Siddhartha terus berjalan sepanjang malam sampai dia mendapatkan setiap bitnya. Keesokan paginya, dia melewatkan pelatihannya dan pergi untuk memeriksa Miguela, yang membuat Depa marah. Kembali di gua, Siddhartha menemukannya pulih sepenuhnya. Sementara Miguela menangis dan Tada berterima kasih padanya, Depa dan biksu lainnya tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa mereka sudah muak dengan ketidakhormatan Siddhartha, dan menyuruhnya untuk pergi. Namun, Tada menyela dan menyatakan bahwa mereka akan pergi sebagai gantinya, dan memberitahu Siddhartha bahwa dia tidak akan lagi menunggunya untuk kembali dan menjadi raja untuk balas dendamnya, sehingga Siddhartha dapat melanjutkan pelatihannya dengan damai. Dia mengatakan bahwa kemarahannya hilang ketika dia melihat Miguela pulih, dan sekarang dia mengerti bahwa tujuan Siddhartha jauh lebih penting. Miguela memberitahu Siddhartha bahwa dia senang dia jatuh cinta padanya, bahkan jika itu merugikannya matanya karena dia menyelamatkan tubuh dan hatinya dan dengan itu mereka berdua pergi, sementara Tada memberitahu Siddhartha untuk menjadi biksu hebat dan menjadikannya murid pertamanya. Pada malam hari, di perbatasan kerajaan Sakya, para prajurit terkejut melihat puluhan tenda hancur dalam hitungan detik oleh pasukan gajah yang menginjak-injak segalanya, diikuti oleh gelombang demi gelombang prajurit infanteri Kosala. Pangeran muda memiliki gajah-gajahnya menabrak gerbang, saat dia memerintahkan prajurit terkuatnya, Yatala, untuk menyerang. Raksasa seperti Hulk itu menggunakan gajah sebagai pijakan dan melayang ke udara sebelum menghantamkan gadanya ke dinding dan membelahnya sampai ke bawah. Itu membuka jalan bagi pasukan Kosala untuk menyerbu di belakangnya, dengan Yatala membersihkan depan. Para prajurit Kosala menembak jatuh pemanah musuh seperti lalat dan menyalakan menara penjaga, sementara para prajurit infanteri dan Yatala membantai segala sesuatu yang terlihat. Melihat kekacauan terjadi, seorang bangsawan gemuk berlari kepada raja dan mendesaknya untuk melarikan diri, tetapi dia menolak untuk meninggalkan rakyatnya. Sementara itu, istri Siddhartha memberitahu putranya, Rahula bahwa sekali ayahnya telah menyelesaikan misinya, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Di dalam, Yatala melemparkan prajurit ke samping dan secara instan menghancurkan siapapun yang mencoba menyerang pangeran dengan satu pukulan, sebelum mengikutinya lebih dalam ke kastil. Pada saat matahari terbit, sebagian besar pasukan Sakya dimusnahkan, dan Virudaka mengklaim kemenangan. Kemudian malam itu di hutan pertapaan, Asaji memberitahu Siddhartha bahwa dia akan mati pada bulan purnama berikutnya, tetapi Siddhartha sulit mempercayainya melihat betapa sehatnya anak laki-laki itu. Asaji memprediksi bahwa dia akan dimakan hidup-hidup oleh serigala, tetapi Siddhartha berjanji akan melindunginya tidak peduli apa. Kemudian, ketika Siddhartha sedang bermeditasi, Asaji jatuh dari tebing saat mencoba mencuri telur dari sarang, jadi dia bergegas turun secepat mungkin, hanya untuk menemukan anak laki-laki itu selamat dengan jatuh di semak-semak. Berikutnya, anak laki-laki itu hampir tenggelam di sungai, yang membuatnya panik lagi, tetapi ternyata itu hanya ketakutan yang tidak berbahaya. Seperti itu, malam bulan purnama tiba, dan Siddhartha bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu akan benar-benar mati seperti yang diprediksinya, bahkan setelah dia mengikatnya ke pohon. Saat dia bermeditasi,
seekor kelinci merangkak dan menggerogoti tali, dan pada saat dia menyadarinya, anak laki-laki itu sudah pergi. Dia mencari Asaji di mana-mana, sementara kelinci memimpin anak laki-laki itu melalui beberapa semak. Setelah itu dia jatuh menuruni lereng dan berakhir tepat di depan sekawanan anak serigala yang lapar. Melihat anak serigala yang kelaparan, Asaji tersenyum dan membelai mereka, dan mengatakan bahwa dia akan mengisi perut mereka segera sebelum berbaring di depan mereka untuk orang tua mereka datang dan membuat pesta dari dia. Tepat setelah itu, Siddhartha menyusul dan jatuh, sama seperti dia, tetapi melihat serigala menerjang teman kecilnya meninggalkannya ngeri. Dalam kepanikan, dia berlari kembali secepat yang bisa dilakukan kaki kurusnya dan mendarat tertelungkup di rumput di mana dia hancur dan mulai menangis dengan keras. Tepat saat itu, Depa menemukannya lagi dan melanjutkan pelatihan Siddhartha lebih brutal dari sebelumnya, bahkan menyalakannya pada suatu waktu. Melihat bahwa dia masih memiliki sedikit kehidupan, biksu gila itu mengikatnya ke pohon dan membiarkan burung nasar memakannya, tetapi itu membuat sesama biksu merasa begitu buruk sehingga mereka melepaskannya dan mengatakan dia sudah melakukan cukup. Siddhartha menolak untuk berhenti bahkan setelah 10 hari tanpa minum air, yang membuat Depa percaya bahwa dia telah mencapai puncak pertapaan. Setelah itu, Siddhartha mulai bermeditasi di tebing di bawah terik matahari dan terus melalui malam badai, melantunkan dalam pikirannya bahwa dia harus menjadi satu dengan lingkungannya. Suatu hari, angin meniup tubuh kurusnya ke air terjun, tetapi ketika dia tidak merasakan apa-apa, dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya menyatu dengan alam dan apakah ini adalah puncak pertapaan yang Depa bicarakan. Namun, saat dia menutup matanya, dia menemukan dirinya berputar-putar di alam yang tidak dikenal di mana dia mendengar suara ibunya memberitahunya bahwa hidup Asaji dimaksudkan untuk mengajarinya kebenaran bahwa semua kehidupan adalah bagian dari siklus. Mendengar itu, dia merasa putus asa, tetapi dia memerintahkannya untuk terus hidup. Setelah dia bangun, dia melihat semangkuk sup tepat di depan wajahnya dan itu membuatnya menangis. Pada awalnya, dia pikir Asaji yang membawanya, tetapi ternyata itu adalah seorang wanita baik dari desa terdekat. Setelah dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, dia berjalan ke hutan dan semua binatang mengikutinya saat dia memanggil mereka bersama, berbagi pelajaran bahwa itu adalah hukum alam bagi satu untuk dikonsumsi untuk kelangsungan hidup yang lain, seperti yang terjadi dengan Asaji dan serigala, tetapi manusia adalah satu-satunya yang mengkonsumsi satu sama lain karena keserakahan dan itulah penyebab sebenarnya dari penderitaan. Pada saat yang sama, di kerajaan Kosala, Raja Sakya diadili di mana dia bersikeras bahwa tidak perlu ada kekerasan lebih lanjut, tetapi Pangeran Kosala bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memaafkan orang Sakya dan bahwa Siddhartha akan mati oleh tangannya. Kembali di hutan, Siddhartha akan pergi ketika Depa menghentikannya dan bertanya apakah dia benar-benar meninggalkan hutan. Setelah Siddhartha mengonfirmasinya, pria itu bersumpah bahwa dia akan melampauinya dalam penyiksaan diri dan membuktikan bahwa pertapaan adalah kebenaran, tetapi Siddhartha berargumen bahwa dia menyadari keyakinan ekstrim tidak ada gunanya, itulah sebabnya dia sekarang akan hidup seimbang di mana dia berjalan di jalan tengah antara penderitaan dan kesenangan. Menyadari bahwa Siddhartha telah memilih jalannya sendiri, Depa mengakui kekalahan. Kembali di perbatasan Kosala, orang-orang Sakya dipaksa bekerja sampai mereka runtuh, atau dieksekusi setiap hari untuk memuaskan kebencian pangeran yang terpelintir, sementara raja yang dipenjara mendengar teriakan rakyatnya dari dalam selnya. Sementara itu, ayah pangeran menjadi marah suatu hari dan menuntut untuk tahu mengapa dia memenjarakan ibunya sendiri dengan budak-budak Sakya, yang dijawab anak laki-laki itu hanya dengan mengatakan bahwa dia adalah budak Sakya yang kotor juga. Ayahnya mengingatkannya bahwa dia masih ibunya, tetapi dia berargumen bahwa membuat pengecualian untuk keluarga akan menetapkan contoh buruk. Malam itu, Yatala mengunjungi ibu pangeran yang diperbudak di penjara untuk membawakannya makanan dari perayaan, tetapi dia tidak sengaja menjatuhkan mangkuk, jadi dia mengintip dengan kepalanya yang besar dan berjanji akan membawa yang lain. Ratu memperingatkannya untuk tidak datang lagi karena dia berada di area budak perempuan, tetapi Yatala menjadi lebih marah dan mengatakan dia akan membebaskannya karena dia adalah ratu. Tetapi wanita itu menghentikannya, mengatakan itu akan menyebabkan lebih banyak masalah untuk putranya. Kemudian, Yatala bertanya mengapa pangeran mengurungnya, jadi dia menjelaskan bahwa dia bersalah berbohong tentang statusnya ketika dia menikah. Tapi dia masih berpikir dia adalah wanita hebat, budak atau bukan. Itu mengingatkannya pada masa kecilnya, ketika ada kekurangan makanan di desanya dan keluarganya,
termasuk ibu budaknya, dihancurkan dengan brutal di bawah gajah untuk mengurangi jumlah mulut yang harus diberi makan, dan dia ditinggalkan sendirian tanpa mereka. Mengetahui itu, Ratu memanggilnya anak yang baik, tetapi memperingatkannya lagi untuk tidak bersikap baik padanya, karena itu akan membuatnya menjadi target untuk semua orang lain. Namun, Yatala percaya pangeran akan mendengarkannya. Tapi ketika dia berbicara dengan pangeran kemudian, sebagai imbalan untuk membawakan makanan untuknya, pangeran mencambuknya sambil dirantai ke tanah dan menyuruhnya untuk berhenti bertingkah seperti orang bodoh. Dalam frustrasi, Yatala bertanya kepada pangeran mengapa dia mengurung ibunya sendiri, dan dia menjawab bahwa dia harus menghukumnya karena berbohong dan karena membawa darah Sakya yang kotor dalam pembuluh darahnya. Setelah pangeran menghinanya lebih lanjut, Yatala menjadi marah dan mematahkan rantainya sebelum meledak keluar dari kastil. Kembali di kamarnya, pangeran teringat bagaimana semua orang dulu bercanda tentang dia sebagai putra dari budak Sakya yang kotor, dan bagaimana ejekan itu mendorongnya untuk mengorbankan segalanya dalam mengejar kekuasaan. Tiba-tiba, pikirannya terganggu oleh seorang utusan yang menginformasikan bahwa mereka telah menemukan Siddhartha. Mendengar itu, dia segera berkuda dengan pasukan untuk memburunya. Begitu mereka menemukan biksu itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Siddhartha dan memberitahunya bahwa dia membuat keluarganya menderita, dan untuk itu, dia akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Setelah mengatakan itu, anak laki-laki itu menunggu reaksi, tetapi Siddhartha tetap tenang dan memberitahunya untuk mengambil nyawanya jika dia ingin. Melihat Siddhartha bertindak begitu tenang, anak laki-laki itu menyatakan dia akan mengeksekusi semua orang yang dicintainya, tetapi Siddhartha dengan tenang bertanya apakah membalas dendam bahkan membuatnya bahagia. Dia kemudian mengatakan bahwa pikiran gelapnya mungkin membuatnya terjaga di malam hari, dan itu mengenai pangeran tepat di mana itu menyakitkan. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk mengayunkan pedangnya untuk mengklaim kepalanya, tetapi tepat saat itu petir menyambar dari langit dan membuatnya melemparkan pedang yang mendarat di depan Siddhartha. Biksu itu mengambilnya dan berjalan mendekati pangeran dengan tatapan menusuk jiwanya yang menakuti semua prajurit yang mengelilinginya. Kemudian Siddhartha mengatakan bahwa pikiran gelap ini membuatnya menderita lebih dari penyiksaan apapun, dan itulah yang membuat hidupnya begitu menyedihkan. Mendengar itu, pangeran meraih pedangnya dan mundur dalam penghinaan. Kembali di kamarnya, dia mengingat mata Siddhartha, dan kekalahan yang memalukan itu bahkan lebih memicu kebenciannya. Tepat saat itu, seorang utusan membawakan berita mengerikan bahwa wabah sedang melanda para budak perempuan dan akan menyebar ke istana dalam waktu singkat, jadi dia mendesaknya untuk memutuskan apakah mereka harus membakar mereka semua. Setelah melihat kekacauan di bawah dan memberikannya beberapa pemikiran, pangeran memerintahkannya untuk membakar mereka. Sementara itu, di luar penjara, Yatala sedang menikmati beberapa makanan ringan ketika dia tiba-tiba mendengar semua orang menyebabkan keributan tentang api di dekatnya. Menyadari itu datang dari bagian perempuan, dia bergegas ke sana dengan kecepatan penuh sambil menyingkirkan setiap penjaga yang menghalangi jalannya. Dia menerobos dinding dan mencari-cari ratu di mana-mana sambil mengabaikan api yang membara. Setelah dia menemukannya, raksasa itu menerobos keluar dan berjuang sampai ke gerbang depan kastil, di mana dia menghancurkan lubang besar di dinding dan meninggalkan kerajaan untuk selamanya. Jauh di hutan, ratu terkejut bahwa Yatala menyelamatkannya, tetapi Virudaka mengikuti Yatala dan menemukan mereka di dekat kolam. Pada awalnya, Yatala senang dia datang untuk membantu ibunya, tetapi melihat tatapan belas kasihan yang sama di matanya membuat pangeran begitu marah sehingga dia menyatakan bahwa perintah untuk memulai api adalah miliknya dan kemudian pergi setelah memerintahkan Yatala untuk menyingkirkan wanita itu. Mendengar itu, Yatala mengundurkan diri dari tugas dan memanggil pangeran berhati dingin, tetapi ibunya memberitahu raksasa itu untuk tenang dan membiarkannya untuknya. Yatala tenang mendengar itu dan berjalan pergi dengannya dalam pelukannya. Setelah perjalanan panjang di bawah terik matahari, dia membiarkannya beristirahat di bawah formasi batuan di mana dia bertanya kepadanya mengapa dia membantunya, dan dia dengan senang hati menjawab bahwa dia mengingatkannya pada ibunya. Dia mengatakan bahwa dia adalah wanita baik seperti dia, dan itulah sebabnya dia ingin dia menjadi ibu barunya. Mendengar itu membuatnya begitu bahagia, dia memintanya untuk menunjukkan wajahnya, dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan takut karena dia adalah anak laki-laki yang baik, yang mengejutkan Yatala karena semua orang memanggilnya monster sepanjang hidupnya. Dia melepas topengnya dan perlahan berbalik untuk menunjukkan wajahnya yang lembut, dan ratu memberitahunya bahwa dia dengan senang hati akan mengambil tempat ibunya.
Berbicara tentang kehidupan bahagia dengan ibu barunya, Yatala menjadi sangat bahagia dan melemparkan topengnya. Tetapi setelah beberapa hari, ketika dia kembali dengan buah-buahan dan lengannya, dia melihatnya tidak sadarkan diri dan menjatuhkan segalanya di tanah. Dia segera menyadari bahwa dia telah meninggal dan mulai menangis dengan keras, jeritannya bergema melalui tanah kosong. Setelah itu, dia membawa tubuhnya jarak jauh ke hutan, di mana dia menggali kuburan untuknya dengan air mata mengalir di wajahnya saat dia dengan lembut menempatkannya di dalam. Malam itu, dia tidur memeluk kuburannya, dan keesokan harinya dia mulai berkeliaran tanpa tujuan melalui berbagai negeri dan kota merasa sedih dan hancur, dan tidak bisa tidur di malam hari, sama seperti pangeran yang sekarang sama kesepiannya. Suatu malam, dia akhirnya menyerah pada keputusasaan dan melompat ke air terjun, tetapi bahkan itu gagal mengakhirinya, karena tubuh monster entah bagaimana selamat dari jatuh. Dalam penderitaan, dia memohon kepada Dewa Petir untuk menghajarnya dan mengakhiri penderitaannya, tetapi tidak ada yang terjadi sama sekali. Kemudian, dia berjalan melalui sungai sampai matahari terbenam, ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu bersinar jauh di hutan depan. Di sana, dia menemukan Siddhartha dengan tenang bermeditasi dalam keheningan. Dia perlahan berjalan lebih dekat dan jatuh berlutut di depannya, mengatakan dia ingin mati karena dia adalah orang paling sedih di dunia. Siddhartha dengan tenang bertanya mengapa dia tidak bahagia, yang dijawab Yatala bahwa orang tua kandungnya dihancurkan oleh gajah, dan dia kehilangan ibu keduanya karena wabah secepat dia mendapatkannya. Setelah mendengarkan itu, Siddhartha dengan lembut menjawab bahwa orang tuanya yang benar-benar tidak beruntung. Tapi Yatala mengabaikan itu dan dengan marah bertanya mengapa pangeran yang meninggalkan ibunya sendiri tidak pernah dihukum. Siddhartha dengan tenang mendengarkannya, dan kemudian mengatakan bahwa pangeran adalah orang yang paling menderita karena, sebagai pangeran yang ibunya adalah budak, dia harus bertindak dingin sepanjang waktu dan menyaksikannya meninggal dunia tanpa daya, dan sekarang dia harus hidup dengan darah ribuan dan ibunya sendiri di tangannya. Di sisi lain, Pangeran Virudaka bergegas ke kuburan ibunya dan mengusir beberapa hiena, sebelum menggalinya dengan panik dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia memeluk tubuhnya yang dingin dan memohon padanya untuk mengucapkan nama putranya yang tidak tahu berterima kasih untuk terakhir kalinya, dan memaafkannya karena dia tidak punya pilihan selain menjadi dingin seperti yang harus dia pimpin kerajaan tanpa menunjukkan kelemahan. Kembali di hutan, Siddhartha dengan lembut mengulangi bahwa tidak ada keraguan bahwa pangeran adalah salah satu anak laki-laki paling malang di kerajaan. Dia melanjutkan bahwa, sebagai seseorang yang telah mengetahui penderitaan, Yatala seharusnya bisa memahami rasa sakit orang lain lebih baik dari siapapun. Mendengar semua ini, raksasa itu merasa sedih dan marah pada saat yang sama, dan dia memegangi kepalanya dan berteriak sebelum membenturkannya ke tanah dalam frustrasi. Kemudian, Siddhartha dengan lembut meletakkan tangannya yang hangat di bahu raksasa itu dan berbagi bahwa dia juga kehilangan ibunya tak lama setelah dia lahir, tetapi karena dia melahirkannya, dia bisa bertemu dengannya sekarang. Dia menjelaskan bahwa semua kehidupan memiliki tujuan, dan ada ikatan halus antara semua makhluk hidup. Jika Yatala tidak ada, keseimbangan itu akan terganggu, dan dengan demikian, dia penting. Dia mengatakan bahwa dia memenuhi tujuannya dan mempengaruhi banyak kehidupan hanya dengan ada. Mendengar bahwa hidupnya memiliki nilai membuat Yatala tertegun. Siddhartha mengingatkannya bahwa dia menyelamatkan banyak orang dan memberinya contoh orang tua kandungnya ketika mereka pertama kali melihatnya. Kemudian dia membawa kebahagiaan kepada ibu Pangeran Virudaka dengan menunjukkan kebaikan padanya, dan akhirnya kepada pangeran sendiri, yang sekarang bisa beristirahat mengetahui bahwa ibunya diperlakukan dengan baik oleh seseorang. Dengan air mata di matanya, Yatala bertanya sekali lagi apakah seseorang seperti dia diizinkan untuk hidup setelah memiliki darah banyak di tangannya, dan Siddhartha meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Kata-kata Siddhartha menyentuh raksasa itu begitu dalam sehingga dia memanggil Siddhartha orang hebat dan meminta untuk menjadi muridnya, tetapi Siddhartha dengan rendah hati menolak, menjelaskan bahwa dia masih seorang pelajar dalam pelatihan, dan di tengah berkabung, sama seperti dirinya. Jadi sama seperti Tada, Yatala memohon padanya untuk menjadikannya murid pertamanya sekali pelatihannya selesai, dan bersumpah dia akan menunggu selama yang diperlukan. Kemudian dia berterima kasih padanya karena telah mengajarinya arti sebenarnya dari kehidupan dan pergi. Pada saat itu, Siddhartha terkejut dengan segala yang dia katakan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya pada saat itu. Tepat saat itu, matahari mulai terbit dan Siddhartha melihat orang tua yang pernah dilihatnya di masa kecilnya, dikelilingi oleh cahayanya.
Orang tua itu memberitahunya bahwa dia telah tercerahkan dan memberinya gelar Buddha, yang berarti yang terjaga. Dia kemudian memberitahunya bahwa itu adalah misinya untuk menyebarkan ajarannya kepada umat manusia selama kehidupan ada dan mengajari orang bagaimana hidup. Pada saat itu, alam spiritual menjadi terlihat oleh Siddhartha, dan suara yang familiar menjelaskan bahwa orang seperti bunga teratai saat lahir, mekar dengan potensi tak terbatas, tetapi itu adalah tragedi bahwa begitu banyak bunga indah hilang dalam lumpur. Itulah sebabnya itu adalah tugasnya sebagai Buddha untuk membantu bunga-bunga itu mekar, dan Siddhartha dengan senang hati menerima peran yang dipercayakan kepadanya. Tidak lama setelah itu, Pangeran Virudaka membebaskan budak Sakya sementara Tada, Migaila, dan para biksu melanjutkan hidup mereka. Dan Siddhartha memulai perjalanan panjang sebagai Buddha untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi disinilah video ini berakhir. Ingat untuk menyukai dan berlangganan saluran. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lain kesempatan.